Kenapa di situ ada yang menguning teman-teman, daun yang menguning? Itu jadi pertanyaan besar ya teman-teman. Yang lain subur-subur, kok di situ ada yang kuning sendiri? Pasti nomor satu, Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di channel YouTube Ayahnya Bara bersama saya Yusuf Mahendra. Semoga yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan untuk mencari rezekinya, dimudahkan urusan-urusannya, dan dijauhkan dari segala mara bahaya di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita lihat kebun saya ya. Ada yang aneh teman-teman. Saya anehnya di situ teman-teman. Hari ini kenapa di situ ada yang menguning teman-teman, daun yang menguning? Itu jadi pertanyaan besar ya teman-teman. Yang lain subur-subur, kok di situ ada yang kuning sendiri? Pasti nomor satu dari bawah ya teman-teman. Apakah akarnya aman atau tidak, busuk atau gimana? Tapi saya ingat pohon itu saya cangkok. Nah, gimana cangkokannya? Apakah aneh? Apakah kokopitnya bagaimana, hilang atau bagaimana ya teman-teman? Kita temukan jawabannya nanti ya. Pokoknya tonton video ini terus. Sebelum lanjut teman-teman, saya mohon subscribe-nya. Yang belum subscribe, mohon subscribe-nya ya teman-teman. Semoga channel ini bisa berkembang, bermanfaat, dan kita bisa belajar bersama. Oke teman-teman, langsung saja menuju pohonnya. Come on. Oke teman-teman, ini pohon waru India. Untuk diakar, ayo kita lihat teman-teman sini. Untuk diakar, menurut saya oke teman-teman. Saya sudah cangkok akar, tapi nggak saya bungkus kokopit. Hanya saya timbun begini ya teman-teman. Dia sudah tumbuh akar. Alhamdulillah melingkar. Saya sisakan 20%-an ya teman-teman, yang masih ngelos. Jadi yang saya press sudah berakar, aman ya untuk soal akarnya. Oke, kita lanjut ke atas. Nah ini teman-teman, ini kendalanya pohon daun di waru India ini. Pohon waru India ini kenapa bisa menguning seperti ini ya teman-teman? Nah, gitu aja jatuh teman-teman. Nah ini nggak jatuh ya. Nah kenapa ini bisa menguning teman-teman? Jawabannya ada di sini. Oke ya, kenapa di sini? Ini kokopit harusnya aman ya teman-teman. Ini memang baru kemarin ini saya siram lagi. Kemarin itu kering ya teman-teman, kering. Yang satu jawabannya karena kokopit kering teman-teman. Kalau kering ya sorenya bisa kita siram, paginya bisa kita siram ya teman-teman. Asal jangan siang, karena air juga mungkin panas ya teman-teman. Kemudian yang kedua yaitu masih di cuaca teman-teman. Karena cuacanya panas, dia mengakibatkan untuk poin yang pertama yaitu kokopit kering ya teman-teman. Jadi untuk cangkokan ini mau saya turunkan saja teman-teman. Kenapa? Karena dia sudah akarnya sudah ada ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah ini teman-teman, ini bakal akarnya sudah ada. Walaupun akar kecil tidak masalah ya teman-teman ya. Karena apa? Kalau kita yakin ini hidup, insya Allah hidup ya teman-teman. Kalau mati pun ya nggak apa-apa. Untuk waru India, dia lebih cenderung bisa hidup ya teman-teman untuk akar begini. Oke, kita langsung saja turunkan cangkokannya. Oke teman-teman, kita gergaji ya, sini nggak apa-apa teman-teman.
Kalau nggak mau 2 kali menggergaji itu ya di sebelah sini ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, kita gergaji saja di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tuh di Jepang teman-teman, musim gugur, jadi daunnya pada gugur ya teman-teman. Nah ini alhamdulillah kita dapat 1 cangkokan ya teman-teman. Dia kenapa bisa kering? Karena cangkokannya kering dan musimnya panas banget. Jadi kalau nggak kita turunkan, kasihan ya teman-teman, segera harus kita tanam. Untuk yang kedua ini masih aman ya teman-teman, daunnya cuman 1 2 3 4 daun yang menguning ya teman-teman. Di sini alhamdulillah udah ada akarnya. Nah tapi ini kemarin juga saya siram sih teman-teman, untuk lubang-lubang begini biar dia itu masuk ke dalam kokopit, dia airnya cepet ya teman-teman. Tapi untuk kelembaban memang harus kita jaga, karena kalau dilubangin begini itu semakin gampang keringnya. Ini sekalian juga saya nolkan ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang ini sudah saya nolkan. Kenapa nggak saya cangkok di sini teman-teman? Karena ruas panjang ya teman-teman. Kita nggak hanya bahas soal daun, tapi di sini ruas juga panjang. Jadi memang tidak saya cangkok di sebelah sini gitu. Saya ingin yang rapat. Nah, untuk kerapatan kita langsung bedah di sini teman-teman. Yuk, let's go. Nah, ini ya teman-teman, kita tadi membahas kenapa saya pilih yang rapat ya teman-teman. Yang pertama karena ini rapat ya teman-teman, ini rapat sekali. Nah, kenapa kita membahas yang rapat, mencangkok yang rapat? Karena ini teman-teman, kita nanti untuk pemilihan tunas nanti kita sampai bingung teman-teman, muter bingungnya. Tapi enak buat kita ya teman-teman, kita tunas dimanapun ada. Contoh yang pertama ini yang mungkin paling bawah ya teman-teman, bukan yang ini nggak tahu kepakai atau enggak besok. Ini paling bawah, ini ada, ini pun ada teman-teman, kecil sekali. Nah di sini ada, di sini juga ada ya teman-teman. Nah kita bisa memilih tunas yang manapun teman-teman jika cangkokan kita rapat. Oke teman-teman, sekarang kita eksekusi pohonnya. Untuk di tangan satu ini ya teman-teman, ini rencana tangan 1, saya cuman hanya pakai ini teman-teman. Jadi nanti kita press datar begini, kita nanti pakai ini ya teman-teman, karena ini kan di luar dari cangkokan teman-teman, di luar dari cangkokan kita pertama nyangkok. Ini tumbuh sendiri, tumbuh waktu di ground. Jadi untuk kerapatan ini saya kan nggak tahu kalau yang ini rapatnya tumbuh yang kedua, pertama kedua. Jadi malah yang rapat tuh yang ini ya teman-teman. Nggak apa-apa, itu ya udah alamnya ya teman-teman. Untuk bagian sini saya hilangkan soalnya di ketiak teman-teman. Untuk muka bisa kita tentukan sekarang, bisa nanti ya teman-teman. Jadi solusinya kita rem dulu. Saya bisa dari timur, bisa dari barat. Saya kasih arah mata angin ya teman-teman, biar enak kita menganalisanya. Jadi saya mau potong atau saya rem di sini dulu teman-teman ya. Nanti tumbuh banyak bisa kita eksekusi lagi, tidak apa-apa teman, jangan langsung. Kalau mau langsung ya nggak apa-apa segini,
Ini bogel sekali ya teman-teman, kita pakai yang ini. Tapi kita juga punya rem ya teman-teman, jadi kita rem dulu. Oke, saya potong sini. Nah, untuk tangan satunya, calon tangan satu, saya mau pakai ini ya teman-teman. Jadi ini saya press datar, nanti kambi menutup, sudah enak geraknya, baru kita liukan yang ini. Hati-hati ya teman-teman, kalau sudah mau finish di pemotongan takutnya kulitnya sobek. Nah, gini saja teman-teman, kita rapikan pakai cutter. Gitu saja teman-teman untuk pengenulan bahan bonsai waru India ini. Dari segi daun kuning, kenapa bisa daun kuning? Dari segi tunas banyak, gimana caranya kita mempunyai tunas banyak? Gimana caranya untuk membuat bahan bonsai kita menjadi bogel ya teman-teman. Jadi memang harus, kita itu bingung nggak apa-apa teman-teman, bingung nggak apa-apa. Kalau cuman satu kita malah semakin bingung teman-teman. Kalau tunasnya banyak begini kita tidak bingung lagi. Nah, gitu aja ya teman-teman untuk daun, kenapa bisa daun kuning ini. Oke. Nah, gitu aja ya teman-teman video tentang turun cangkok ini. Kita tadi lihat di kebun kenapa ada daun yang menguning teman-teman, karena di kokopit itu kemarin kering ya teman-teman. Kemudian saya siram, baru kemarin saya siram, tapi baru saya tengok tadi lagi kok kuning gitu. Ternyata di kokopit itu penyebabnya teman-teman. Harus kita rajin untuk menyiram walaupun itu kokopit. Yang kedua, jawaban yang kedua adalah teman-teman, karena cuaca di Jogja ini masih panas ya teman-teman, masih panas. Tapi untuk kedepannya semoga hujan segera tiba. Amin. Semoga di tempat kalian juga sudah turun hujan ya. Sudah turun hujan belum? Sudah ya. Amin. Kalau sudah ya, semoga tanamannya subur-subur. Yang kita tahu tadi akar busuk ya teman-teman ya. Ternyata akarnya alhamdulillah oke semua. Akarnya tidak ada yang busuk. Ternyata di bagian atas teman-teman. Kalau akar busuk, kemungkinan yang diterusan, cangkokan diterusan dan cangkokan di tangan satu itu kemungkinan bisa kuning semua ya teman-teman. Tapi ini hanya di terusannya saja. Nah, itu saja ya teman-teman video kali ini. Saya Yusuf Mahendra di channel Ayahnya Bara. Minta subscribe-nya teman-teman, di bawah ini ada subscribe ya. Yang belum subscribe, saya mohon subscribe-nya. Karena apa teman-teman? Saya semangat lagi untuk membuat video-video berikutnya, dan kita bisa belajar di sini bersama-sama ya teman-teman tentunya, karena kita nggak ada yang wah atau yang rendah ya teman-teman, kita semua di sini belajar. Oke teman-teman, gitu saja video tentang pohon daun yang menguning, kenapa bisa menguning. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sehat selalu ya, semangat budidayanya.